Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misu Adira dari S1 Keperawatan tingkat 3A, Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus atau DM. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini ada laporan pendahuluannya. Definisi diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter dengan tanda-tanda hiperglikemia dan glukosiuria disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut maupun kronik sebagai akibat dari kurangnya insulin efektif dalam tubuh. Gangguan primer terletak pada metabolisme karbohidrat yang biasanya disertai juga gangguan metabolisme lemak dan protein. Selanjutnya di sini ada etiologinya. Yang pertama yaitu ada kelainan beta pankreas berkisar dari hilangnya sel beta sampai kegagalan sel beta melepas insulin. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor lingkungan yang mengubah fungsi sel beta. Yang ketiga yaitu ada gangguan sistem imunitas. Dan yang terakhir ada kelainan insulin. Selanjutnya di sini ada patofisiologinya. Yang pertama itu ada patofisiologi DM tipe 1. Ini disebabkan oleh karena pada jenis ini timbul reaksi autoimun yang disebabkan karena adanya peradangan pada sel beta insulin. Ini menyebabkan timbulnya antibodi terhadap sel beta yang disebut ICA atau Eisenhower antibody. Reaksi antigen atau sel beta dengan antibodi atau ICA yang ditimbulkan menyebabkan hancurnya sel beta. Yang kedua di sini ada patofisiologi dari DM tipe 2. Pada DM tipe 2 jumlah insulin normal mungkin lebih banyak, tetapi reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel kurang. Reseptor insulin ini diibaratkan sebagai lubang kunci pintu masuk ke dalam sel. Pada keadaan tadi, jumlah lubang kuncinya yang kurang, hingga meskipun anak kuncinya atau insulin banyak, tetapi karena lubang kuncinya reseptor kurang, maka glukosa yang masuk ke sel akan sedikit, sehingga sel akan kekurangan glukosa dan glukosa di dalam darah akan meningkat. Dengan demikian, keadaan ini sama dengan pada tipe DM1. Perbedaannya adalah DM tipe 2 di samping kadar glukosa tinggi, juga kadar insulin tinggi atau normal. Keadaan ini disebut dengan resisten insulin. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinisnya. Yang pertama ada poliuria atau banyaknya kencing. Yang kedua ada polidipsi, banyak minum. Ketiga ada polifagi, banyak makan. Keempat ada berat badan menurun, lemas, lekas lelah, dan tenaga kurang. Yang terakhir ada mata kabur. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada glukosa darah sewaktu. Yang kedua ada kadar glukosa darah puasa. Yang ketiga ada tes toleransi glukosa. Nah, selanjutnya di sini ada penata laksanaannya. Yang pertama ada obat hipoglikemik oral, yang kedua ada insulin, yang ketiga pencegahan komplikasi, yaitu terdiri dari seperti berhenti merokok, mengoptimalkan kadar kolesterol, menjaga berat tubuh yang stabil, mengontrol tekanan darah tinggi, yang terakhir yaitu olahraga yang teratur. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus atau DM. Yang pertama ada pengkajiannya. 1. Aktivitas dan istirahat, yaitu kelemahan, susah berjalan atau gerak, kram otot, gangguan istirahat dan tidur, takikardi atau takipnea pada waktu melakukan aktivitas dan koma. Yang kedua di sini ada sirkulasi, riwayat hipertensi, penyakit jantung seperti IMA, nyeri, kesemutan pada ekstremitas bawah, luka yang sukar sembuh, kulit kering, merah, dan bola mata cekung. Yang ketiga di sini ada eliminasi, yaitu terdiri dari poliuri, nokturi, nyeri,
rasa terbakar, diare, perut kembung, dan pucat. Yang keempat, di sini ada nutrisi, yaitu terdiri dari nausea, vomitus, berat badan menurun, turgor kulit jelek, mual, dan muntah. Yang kelima ada neonsensori, sakit kepala, menyatakan seperti mau muntah, kesemutan, lemah otot, disorientasi, letargi, koma, dan bingung. Yang keenam yaitu ada nyeri, pembekakan perut, dan beringis. Yang ketujuh ada respirasi, takipne, kusmau, ronci, wheezing, dan sesak napas. Yang kedelapan ada keamanan, yaitu kulit rusak, lesi atau ulkus, menurunnya kekuatan umum. Yang kesembilan ada seksualitas, yaitu adanya peradangan pada daerah vagina serta orgasme menurun dan terjadi impoten pada pria. Nah, di sini ada diagnosa keperawatannya. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik. Yang kedua ada keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh mengabsorpsi zat-zat gizi berhubungan dengan faktor biologis. Yang ketiga, yang terakhir itu ada kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan faktor mekanik atau perubahan sirkulasi, mobilitas, dan penurunan sensibilitas atau neuropati. Nah, di sini selanjutnya ada intervensi keperawatan atau rencana keperawatan. Yang pertama, diagnosa pertama yaitu ada nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik. NOK-nya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan, tingkat kenyamanan klien meningkat dan dibuktikan dengan level nyeri. Klien dapat melaporkan nyeri pada petugas, frekuensi nyeri, ekspresi wajah, dan menyatakan kenyamanan fisik dan psikologis. Di sini ada tekanan darahnya 120/80 mmHg, lalu ada nadinya 60 sampai 100 kali per menit. Di sini ada respirasinya 16 sampai 20 kali per menit. Kontrol nyeri dibuktikan dengan klien melaporkan gejala nyeri dan kontrol nyeri. Nah, di sini selanjutnya ada NIC-nya, manajemen nyeri, dilakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan kontrol presipitasi. Yang kedua ada observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang ketiga yaitu gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri klien sebelumnya. Keempat, di sini ada kontrol lingkungan yang mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Yang keempat, di sini ada kurangi presipitasi nyeri. Yang kelima, ada pilih dan lakukan penanganan nyeri. Yang keenam, ada ajarkan teknik farmakologis seperti relaksasi, distraksi, dan lain-lain untuk mengatasi nyeri. Selanjutnya ada berikan analgetik untuk mengurangi nyeri, evaluasi tindakan pengurangan nyeri atau kontrol nyeri. Lalu ada kolaborasi dengan dokter apabila komplain tentang pemberian analgetik tidak berhasil. Yang terakhir ada monitor penerimaan klien tentang manajemen nyeri. Nah, selanjutnya ini ada bagian administrasi analgetiknya. Yang pertama ada cek program pemberian analgetik seperti jenis, dosis, frekuensi. Yang kedua ada cek alergi. Yang ketiga menentukan analgetik pilihan, rute pembelian, dan dosis optimal. Selanjutnya ada monitor TV sebelum dan sesudah pemberian analgetik. Lalu memberikan analgetik tepat waktu terutama pada saat nyeri muncul. Yang terakhir yaitu evaluasi analgetik, tanda dan gejala efek samping. Di sini ada diagnosa yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh mengabsorpsi zat gizi berhubungan dengan faktor biologis. Di sini NOK-nya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan, klien harus menunjukkan status nutrisi adekuat dibuktikan dengan BB stabil, tidak terjadi malnutrisi, tingkat energi adekuat, dan masukan nutrisi adekuat. Di sini ada NIC-nya.
Manajemen nutrisi, yang pertama ada kaji pola makan klien, yang kedua kaji adanya alergi makanan, yang ketiga kaji makanan yang disukai oleh klien, keempat kolaborasi dengan ahli gizi untuk penyediaan nutrisi terpilih sesuai dengan kebutuhan klien, yang kelima anjurkan klien untuk meningkatkan asupan nutrisinya, yang keenam yakinkan diet yang dikonsumsi mengandung cukup serat untuk mencegah konstipasi. Yang terakhir, berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi dan pentingnya bagi tubuh klien. Selanjutnya di sini ada monitor nutrisinya yang terdiri dari yang pertama monitor BB setiap hari jika memungkinkan. Yang kedua, monitor respon klien terhadap situasi yang mengharuskan klien makan. Yang ketiga, monitor lingkungan selama makan. Selanjutnya, menjadwalkan pengobatan dan tindakan tidak bersamaan dengan waktu klien makan. Lalu ada monitor adanya mual muntah. Selanjutnya, monitor adanya gangguan dalam proses mastikasi atau input makanan, misalnya pendarahan, bengkak, dan sebagainya. Yang terakhir ada monitor intake dan nutrisi dan kalori. Nah, yang terakhir di sini ada diagnosa ketiga, yaitu kerusakan integritas kulit jaringan berhubungan dengan faktor mekanik, perubahan sirkulasi, mobilitas, dan penurunan sensibilitas atau neuropati. Nah, di sini ada notnya, yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan, wound healing meningkat dengan kriteria luka mengecil dalam ukuran dan peningkatan granulasi jaringan. Nah, di sini nicknya yang pertama ada WOTCARE, yaitu catat karakter luka, tentukan ukuran dan kedalaman luka, dan klasifikasi pengaruh WOTCARE. Yang kedua yaitu catat karakteristik cairan sekret yang keluar. Selanjutnya bersihkan dengan cairan antibakteri, lalu bilas dengan cairan NaCl sebanyak 0,9%, lalu lakukan nektomi K atau P, lalu lakukan tampon yang sesuai. Selanjutnya dressing dengan kasa steril sesuai dengan kebutuhan, lakukan pembalutan, pertahankan teknik dressing seketika melakukan perawatan luka, lalu amati setiap perubahan pada balutan, bandingkan dan catat setiap adanya perubahan pada luka. Yang terakhir yaitu berikan posisi terhindar dari tekanan. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.